terkait imam yang fasik. Itu fasik kategorinya. Beliau anak orang alim, kemudian perilakunya tidak sesuai dengan standar ajaran Islam, pacaran. Kalau sekedar pacaran mungkin masih ada pacaran yang islami. Ini pacarannya tidak islami sama sekali. Tidak islami karena memang bukan istri yang sah. Ada yang pacaran islami sudah sah jadi istri baru pacaran, itu nggak apa-apa. Apa kata Rasulullah? Sallu khalfa kulli barrin wa fajirin. Salatlah kalian mengikut imam kepada setiap orang yang baik ataupun orang yang jahat. Fajir. Kalau fajirah dalam bahasa Arab itu lenti artinya. Salatlah kalian di belakang setiap orang, apakah dia orang barrin yang berbakti ataukah fajir yang berbuat maksiat. Maka dipraktikkan oleh sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika datang seorang panglima tentara yang sangat zalim di masa itu yang bernama Allahumma shalli ala Muhammad As-Saqafi, Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Dia menjadi panglima ketika Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu kesayangan Rasulullah, dieksekusi. Dan dia sangat zalim. Datang dalam satu rombongan, singgah di masjid untuk salat berjamaah. Sezalim-zalimnya orang zaman dahulu, mereka tetap salat dan berjamaah dan sah jadi imam. Tapi yang sekarang bahkan jadi imamnya pun berlepotan. Ini yang zalim zaman dahulu, dia jadi imam. Masyarakat setempat yang tahu siapa yang jadi imam, mereka enggan untuk berjamaah, bahkan tidak masuk masjid, mereka berbaris di luar. Tiba-tiba datanglah Anas bin Malik. Anas bin Malik ini selain sebagai sahabat Nabi, beliau juga asisten pribadi Nabi. 20 tahun beliau lamanya melayani Rasulullah di rumah dan juga dalam perjalanan. Tanpa menoleh kiri kanan, langsung masuk ke dalam takbiratul ihram, ikut imam. Orang yang berbaris di luar kaget. Setelah jemaah bubar, Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini permisi, mereka datangi Anas bin Malik dan menggugat beliau dengan pertanyaan, wahai Tuan Guru, tahukah anda siapa yang jadi imam salat anda tadi? Beliau jawab, ya saya tahu, itu Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, kata beliau. Mereka bertanya lagi, dan tahukah anda apa yang telah dilakukan oleh Al-Hajjaj itu? Dia jawab, saya tahu, dia yang mengeksekusi cucu kesayangan Nabi. Digugatlah oleh warga masyarakat, anda yang asisten pribadi Rasulullah 20 tahun melayani kehidupan beliau di rumah dan dalam perjalanan, tiba-tiba bersedia mengikut imam kepada seorang pemimpin yang zalim demikian rupa. Beliau ulangi hadis Nabi ini, sallu khalfa kulli barrin wa fajirin. Salatlah kalian di belakang setiap orang, apakah dia orang baik ataukah dia orang jahat. Asal sah salatnya, sah diikuti menjadi imam. Tetapi ada ketentuan bagi imam. Orang-orang yang dibenci oleh komunitasnya, oleh kaumnya, itu makruh menjadi imam. Bukan haram, makruh menjadi imam yang berdampak bahwa amalannya itu diangkat oleh Allah Ta'ala tidak lebih tinggi dari daun telinganya. Amalannya diangkat, tapi tidak lebih tinggi dari daun telinganya. Celakanya, daun telinga tidak pernah lebih tinggi dari kepala, kecuali telinga vampir. Itu baru lebih tinggi dari kepala. Apa pertanda? Bahwa orang-orang yang dibenci oleh kaumnya sepatutnya tidak mengimami sholat. Tapi bila dia menjadi imam, tetap sah untuk diikuti. Maka orang tua saya pernah bercerita, di Arab Saudi karena mereka sudah dari tahun 70-an mengharamkan rokok, sangat ditentang apabila ada seorang yang merokok menjadi imam. Tiba-tiba datang seorang yang perokok mengimami sholat. Jamaah tetap datang dan berimam, tapi setelah salat mereka maju ke depan untuk menggugat imam dan memakinya. Kurang aja akal itu piru kok kadang cik gimana meneh. Yang salat tetap diikuti karena menjaga salat tetap di dalam jamaah. Maka perilaku menyimpang seseorang tidak berkaitan langsung dengan sah dan tidaknya praktek salat yang ia lakukan. Tapi selurus apapun perilakunya, bila tidak terpenuhi syarat untuk mengimami salat tetap tidak sah. Misal ada guru-guru kita yang karena keterbatasan fisik tidak mampu bertutur dengan huruf R, nggak pernah ke kiri, selalu ke kiri. Maka sealim apapun beliau, selurus apapun hidup beliau, tetap tidak sah menjadi imam kecuali sesama sebelah kiri. Orang-orang yang tidak fasih bertutur dengan huruf R. Kenapa? Karena yang jadi ukuran pada sholat bukan tingkah laku di luar, tetapi aturan yang ada di dalam sholat. Walaupun diprioritaskan orang-orang yang perilakunya lurus, maka kita harapkan imam-imam itu orang-orang yang lurus.
Lurus bukan berarti nggak boleh orang tua yang sudah bungkuk. Lurus ini tingkah lakunya, bukan badannya. Itu tentang imam yang fasik tadi. Sallu khalfa kulli barrin wa fajirin. Salatlah kalian di belakang setiap orang yang baik dan orang yang jahat. Asal sah salat untuk dirinya, sah kita ikuti.